Shalom, selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di sesi kesehatan pada Sabat hari yang indah ini. Pada pagi Sabat indah ini kita akan kembali belajar dengan menu kesehatan tentang dental imunisasi. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak lupa, karena sepertinya tidak terlalu lama saya sudah membawakan tentang seminar kesehatan, yaitu tentang karang gigi. Semoga setelah mendengarkan seminar yang kemarin, saudara-saudara memiliki gigi yang bebas dengan karang gigi. Mudah-mudahan ya. Dan pada Sabat ini kita memiliki pelajaran baru, yaitu tentang dental imunisasi. Mungkin saudara-saudara sering mendengar imunisasi, itu apa ya? Anak-anak biasanya sudah pasti diimunisasi. Hampir semua kita juga sudah diimunisasi. Apalagi yang kemarin dengan COVID-19 pasti semuanya sudah rata-rata diimunisasi atau divaksin dengan vaksin COVID ini. Tapi bagaimana dengan gigi kita? Ternyata ada loh dental imunisasi. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Imunisasi adalah sebuah proses di mana seseorang menjadi lebih kebal atau terlindung dari penyakit tertentu ya. Ini yang kita kenal seperti biasanya diberikan vaksin. Pemberian vaksin itu adalah suatu penyakit yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, lalu tubuh kita akan membentuk suatu antibodi. Sehingga saat penyakit yang sama akan menyerang kita, kita sudah memiliki pertahanan yang lebih kuat. Nah, sehingga kita bisa menangkal penyakit itu, ataupun mungkin bila kita terkena tidak terlalu parah. Nah, bagaimana dengan dental imunisasi sendiri? Dental imunisasi ini ada saudara. Mungkin ada beberapa saudara yang sudah diimunisasi giginya, atau mungkin belum, atau belum pernah dengar bahkan ya. Dental imunisasi ini adalah prosedur untuk mencegah karies atau gigi berlubang. Penyakit yang paling sering dialami oleh gigi kita itu adalah gigi berlubang. Dan imunisasi yang sering diberikan adalah dengan aplikasi fluor. Jadi saudara, apabila saudara ingin mencegah gigi saudara agar tidak mudah berlubang, mungkin saudara bisa menghubungi dokter gigi di mana minta, dok, saya mau diimunisasi giginya, misalkan seperti itu. Maka biasanya akan dilakukan aplikasi fluor. Untuk anak-anak yang sudah 3 tahun ke atas, biasanya ini dilakukan 1 tahun 2 kali, ya 6 bulan sekali dilakukan aplikasi fluor. Mungkin untuk yang dewasa bisa setahun sekali. Untuk kelanjutannya mungkin saudara bisa menghubungi dokter gigi saudara. Tapi saat ini saya mau menyampaikan beberapa fakta tentang imunisasi pada gigi saudara-saudara. Ya, mari kita lanjutkan. Tentunya kita menginginkan gigi kita sehat seperti ini ya. Senyum indah, tidak berlubang. Tapi saudara, perhatikan. Bila mana saudara melihat di gigi saudara tidak hitam, tapi ada putih-putih seperti ini, sebenarnya perjalanan penyakit gigi itu sudah ada. Karies itu sudah mulai timbul. Nah, kalau ini sudah jelas ya, telah terbentuk lubang pada gigi. Oke, apa itu karies? Karies itu adalah sebuah penyakit infeksi pada gigi. Nah, ini yang menyebabkan gigi kita bisa berlubang. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa gigi itu kandungannya adalah kalsium hidroksiapatit. Saudara-saudara bisa lihat di sini, gigi kita itu terdiri dari Ca10, kalsiumnya 10, fosfatnya 6, dan fluornya 2. Ya, ini adalah kandungan gigi kita. Jadi, bila mana kita melakukan aplikasi fluor, sebenarnya kandungan di gigi kita itu fluornya itu cukup kecil ya.
tidak sebesar kalsium, dia hanya 2. Nah, tapi inilah yang sering kita lakukan bahkan setiap hari bila mana saudara-saudara menyikat gigi dan menggunakan pasta gigi, kita menggunakan fluor untuk mencegah supaya gigi kita tidak berlubang. Tetapi faktanya gigi kita itu kandungan tertingginya adalah kalsium. Sehingga kalsium di tubuh kita itu harus baik supaya gigi kita tidak mudah berlubang. Nah, kenapa sih gigi kita itu bisa berlubang? Sebenarnya begini, saudara-saudara ya. Saat kita makan, pH di mulut kita itu akan berubah menjadi asam. Dan di mana pH mulut itu di ukuran 5,5, maka kalsium dan fosfat akan keluar dari gigi. Sehingga gigi kita itu tidak kuat dan gampang terserang penyakit si karies tadi ya. Jadi pH 5,5 atau ke bawah itu kalsium dan fosfat akan keluar dari gigi kita yang membuat gigi kita tidak kuat. Nah, gigi kita berlubang apabila ada makanan, plak yang terbentuk lalu butuh waktu dia ya saudara-saudara, dan juga ada bakteri. Gigi kita itu sangat kuat. Kalau misalnya pesawat jatuh yang dicari giginya, karena giginya tidak hancur walaupun dengan hantaman yang kuat. Tetapi ternyata saudara-saudara, gigi kita akan bisa hancur apabila pH-nya turun atau berubah menjadi asam. Nah, ini yang penting yang perlu kita ingat dan kita pelajari pada hari Sabat ini. Mungkin gigi kita tidak berlubang, tetapi mengapa gigi kita bisa terjadi seperti ini? Ya, tampak aus, atrisi, dan jaringan emailnya hilang. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, pH di mulut pasien ini pasti asam, di bawah 5,5, sehingga kalsium dan fosfat di dalam giginya keluar. Sehingga giginya tidak kokoh dan gampang terasah, gampang terserang penyakit, gampang terkikis karena giginya tidak kuat. Nah, lingkarannya seperti ini ya saudara-saudara. Apabila gigi kita itu kalsium dan fosfatnya keluar karena pH mulut kita yang asam, maka terjadi proses demineralisasi di mana kalsium dan fosfatnya itu keluar. Sehingga kita butuh pemulihan melalui saliva kita agar pH-nya naik sehingga terjadi remineralisasi atau perbaikan. Nah, seperti ini. Jadi, bila kalsium dan fosfat kita keluar, terjadi demineralisasi, kita butuh supaya kalsium dan fosfatnya itu bisa kembali atau jaringan gigi kita kuat lagi. Sehingga kita harus menciptakan remineralisasi. Sehingga imunitas tubuh kita yang perlu kita jaga di gigi kita adalah bagaimana supaya tingkat asam dalam mulut kita itu bisa kita kendalikan. Sebenarnya tidak sulit ya, kita bisa melakukannya semuanya di rumah. Baik, sekarang bagaimana cara kita mengendalikan asam di dalam mulut? Ya, yang pertama, hindari makan makanan yang menyebabkan asam dalam mulut, seperti makanan yang manis atau makanan yang tingkat keasamannya terlalu tinggi, ya misalnya seperti jeruk nipis atau cuka. Jadi ada beberapa pasien saya itu yang sering mengkonsumsi setiap hari cuka apel atau jeruk nipis, memang baik untuk kesehatan ya, tetapi memiliki side effect di mana giginya itu gampang terkikis. Lalu yang kedua, tidak makan di antara jam makan. Jadi saudara, saat kita makan, dalam waktu 5 menit pH kita itu langsung turun. Tetapi Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Kita diciptakan dengan air liur yang memiliki gaya buffer atau memiliki kemampuan untuk menaikkan pH di dalam mulut kita.
tetapi membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit. Nah, jadi kalau kita makan, ngemil ya, kita pH-nya belum sempat naik, tetapi dia semakin turun, jadi mulut kita ini pH-nya tetap menjadi asam. Oleh karena itu, makanya kita makan di waktu yang tepat. Jangan kebanyakan ngemil ya saudara-saudara ya. Lalu hindari stres. Kenapa stres ini menyebabkan pH mulut kita itu menjadi rendah? Ya, kalau stres, asam lambung naik, akhirnya asamnya naik ke mulut kita. Sehingga pH mulut kita pun menjadi asam. Ini bisa menyebabkan penyakit di gigi di mana giginya akan gampang berlubang dan gampang terkikis. Dan saya banyak menemukan saat ini pasien-pasien yang seperti ini. Dalam waktu singkat giginya tiba-tiba keropos, saudara-saudara. Dan ternyata mereka dalam pengobatan di psikolog akibat stres. Jadi jangan stres supaya gigi Anda juga tetap sehat. Dan ini saudara-saudara, tadi kalsium itu yang paling tinggi di gigi kita. Jadi banyaklah makan kalsium. Ya, makanan yang mengandung kalsium itu banyak. Bayam, brokoli, buah-buahan, kacang-kacangan itu banyak mengandung kalsium. Karena kebutuhan kalsium kita itu untuk dewasa itu cukup banyak ya saudara, apalagi untuk ibu menyusui, ibu hamil, makanya terkadang dokter kandungan sering menambahkan kalsium kepada pasien-pasien yang sedang hamil atau menyusui, karena kebutuhan kita semakin meningkat. Jadi jangan lupa penuhi kebutuhan kalsium saudara setiap harinya. Dan tentunya jangan lupa walaupun ada kalsium fosfat yang cukup besar kandungannya di dalam gigi kita, tetapi fluor itu juga dibutuhkan. Sehingga sikatlah gigi Anda dan jangan lupa dengan cara yang benar. Saudara-saudara juga bisa mengukur, ada kertas yang khusus digunakan untuk mengukur pH di dalam mulut saudara-saudara supaya saudara bisa tahu. Tapi mungkin bisa saudara hubungi dokter gigi saudara-saudara ya. Nah, demikianlah pelajaran tentang dental imunisasi kita pada hari Sabat ini. Jangan lupa kiranya kita dapat membentuk imun di dalam tubuh kita sehingga gigi kita sehat dan kita bisa memuji Tuhan dengan gigi dan nafas yang segar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.